Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat mengikuti ibadah Kamis Putih di GKP Seroja. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada malam hari ini dengan tata kebaktian yang dapat dilihat di grup WhatsApp Jemaat yang telah diinformasikan sebelumnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang berkumpul bersama dengan para murid di penghujung akhir hidupnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus yang mengambil sehelai kain lenan dan mencuci kaki murid-muridnya. Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang yang menyesahnya hingga mati. Pada hari ini kita diajak serta meneladani jejak langkah Tuhan Yesus dan para muridnya di saat akhir kebersamaan mereka sebelum kesengsaraan harus dijalani Sang Guru Agung. Pada hari ini kita mengenang dan mengucap syukur akan kasih Allah yang tiada batasnya. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 5 bait pertama hingga ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berkebaktian Kamis Putih pada malam ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai dan rahmat Allah beserta kamu sekalian. Kini dan selamanya. Kebaktian Kamis Putih ini bertema belajar dari tindakan kasih Yesus dengan nas pembimbing dari Injil Yohanes 12 ayat 26 yang berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada,
di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus telah menunjukkan kepada kita kasih-Nya dengan menjadi hamba yang rendah. Karena itu mari kita merendahkan diri dan mengakui dosa serta kelemahan kita kepada Allah. Mari kita mengawalinya dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Mari berdoa. Ya Allah Maha Kasih, kami belum mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Tuhan, kasihanilah. Kami belum mengasihi sesama kami manusia seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kristus, kasihanilah. Kami belum sepenuhnya menerima dan mengakui anugerah penyelamatan sebagaimana tertera pada sabda-Mu dan yang Engkau nyatakan
dalam hidupmu di dunia. Tuhan kasihanilah. Ya Allah Maha Kasih, kami belum dapat melayani sesama seperti pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah. Kami belum dapat mengasihi sesama kami seperti kasih Tuhan Yesus kepada kami. Kristus kasihanilah. Kami terkadang memuji-Mu dengan mulut kami, tetapi menyangkali-Mu dengan perbuatan kami yang mendukakan Engkau. Tuhan kasihanilah. Jemaat Tuhan, kini dengarkanlah firman Tuhan bagi kita semua yang telah merendahkan hati di hadapannya, yang diambil dari Amsal 28 ayat 13 sampai dengan 14a yang berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Amin.
bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Dan setelah pembacaan Mazmur kita akan muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 48. Untuk itu diundang bangkit berdiri. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menendangkan telinganya kepadaku. maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya, Tali-tali maut telah meliliti aku. dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah Allah kita kita penyayang. penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik padamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. di Di negeri negeri orang-orang orang hidup. hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, Aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk memberikan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah sumber segala berkat di malam ini, dengan segala keberadaan diri kami hendak menghayati ulang peristiwa pelayanan Yesus Kristus, mengenang ulang masa-masa ketika Yesus hendak memasuki penderitaannya. Tolong kami ya Allah dengan kuasa Roh yang kudus, agar malam ini pun kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Bahkan kami boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Kami boleh meneladani tindakan pelayanan yang Yesus Kristus lakukan. Tolonglah ya Allah, Roh yang kudus berkuasa atas kami, dan kami betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon kekuatan Roh yang kudus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam ini dalam rangka kita mengenang peristiwa Kamis Putih, kita akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dan dilanjutkan lagi nanti dengan ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan lagi dengan ayat 31 sampai dengan 35. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya,
dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31 sampai dengan 35 demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau aku dipermuliakan di dalam dia, aku akan mempermuliakan dia juga di dalam diriku, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam ini dalam momen Kamis Putih, untuk sekian kalinya kita membaca bagian Alkitab ini. Saya sangat yakin bahwa malam ini bukanlah kali pertama Bapak Ibu, saudara-saudari membacanya. Bahkan mungkin sudah ada yang hafal.
urutan ceritanya, bahkan mungkin lebih lagi hafal setiap detil kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ataupun juga hafal dari tindakan-tindakan yang digambarkan dalam keikon ini. Tetapi mungkin dari kita yang sudah sering mendengar, membaca bagian ini, lupa juga tentang bagaimana kita harus bersikap, bertindak, berefleksi tentang bagian ini. Peristiwa ini tentu kita semua meyakini bahwa ini bukan hal yang biasa. Di dalam banyak tradisi, tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bukanlah tindakan yang normal. Ini tindakan di luar normal. Kalau di luar sana itu ada, ini iklan nggak bukan? Iklan bukan ya? Kalau saya sebut namanya, ada warung abnormal. Di atas normal. Jadi kalau yang dilakukan Tuhan Yesus ini memang pada dasarnya adalah tindakan abnormal, di atas dari yang normal. Di mana tidak normalnya? Di mana lebih dari normalnya? Di mana di atas normalnya? Bayangin Bapak Ibu, saudari. Di zaman ketika orang hanya fokus pada status, level-level strata, ataupun juga kasta-kasta kehidupan, mana ada bos mau menundukkan diri. Di dalam adat, di dalam kebiasaan, ketika sebutlah laki-laki yang dihormati, perempuan yang menjadi konco wingking, teman di belakang, mana ada pemimpin atau yang diagungkan itu merendahkan diri sedemikian rupa, mencuci kaki, Bapak Ibu. Mencuci kaki. Mana ada yang seperti ini? Enggak ada. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan, engkau benar bilang aku guru Tuhan. Aku yang kau sebut guru, aku yang kau sebut Tuhan, telah menunjukkan ini. Kau pun di antara kalian semua harus saling mengasihi. Kira-kira kan begitu ya. Nah, ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sebagai abnormal, yang sangat tidak normal. Ini sebetulnya tamparan keras bagi kita yang berusaha mengejar level tertinggi, strata tertinggi, atau kasta tertinggi dalam konsep-konsep tatanan sosial tertentu. Karena mengejar untuk menjadi tinggi, mestinya harus menunjukkan sikap hidup merendah. Itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Maka malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, kita sedang belajar bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk merendah. Tetapi tentu tidak sesederhana itu. Karena ada tantangan yang besar yang harus kita perjuangkan, harus kita lewati. Untuk dapat melewati semuanya itu, kita sedang bergumul nih pada diri kita sendiri. Kita harus berhadapan dengan diri kita sendiri. Dan tangan terbesarnya itu adalah melawan ego sendiri. Keinginan untuk menjadi besar, keinginan untuk menjadi mulia, keinginan untuk diagung-agungkan, dengan ego yang begitu besar, itu yang sedang kita hadapi. Musuh kita itu. Tantangan pertama-tama yang harus kita tuntaskan, sekaligus juga tantangan yang sangat besar itu melawan ego kita sendiri, menundukkan diri serendah-rendahnya, Bapak Ibu, saudara Tuhan. Dan ini bukan perkara mudah, betul ya? Bukan perkara mudah. Belum diomongin sedikit aja, ditegur sedikit aja, pangel. Kadang-kadang kalau di GKP Seroja ini kita mengenal ada sosok yang dahsyat sebetulnya. Jadi kalau terganggu dia akan papai maksud saya. Bapak Ibu tahu kan GKP Seroja loh ya. Kalau jemaat yang lain saya nggak tahu ya. Tapi GKP Seroja kayaknya paham lah siapa papai ya. Papai.
Bukan pai-painya orang Cina sembahyang, bukan. Papai, namanya papai. Itu dogi. Dogi di pastori, namanya papai. Itu kalau keinjek ekor langsung. Kita kadang-kadang secara nggak sadar dapat kritikan dikit aja langsung pow, kayak begitu. Bagaimana kita bisa merendahkan hati jika kita masih memelihara mentalitas kayak begini, Bapak Ibu? Ada juga orang yang sebetulnya tidak ada maksud untuk menegur, tidak ada maksud untuk mengkritik, tidak juga maksud untuk menyindir, dirinya sendiri ngerasa tersindir. Masih begitu juga. Mentalitas kayak gitu jadi tantangan terbesar buat kita, Bapak Ibu. Atau misalkan lagi urusan lagi kebaktian, entah itu di kebaktian rumah tangga, entah itu di kebaktian atau kebaktian apapun lah yang kemudian ada jamuan kasihnya, bukan? Yang biasa ke belakang, repot-repot ke belakang, siapa? Warga jemaat yang apa? Perempuan gue? Iya kan? Terus kalau misalkan ada laki-laki yang ikut membantu untuk merapi-rapikan atau menyiapkan hidangan, kok Bapak di sini sih? Bapak jangan di sini. Betul nggak? Iya kan? Mungkin bagi beberapa orang tindakan, kok bapaknya sih dibiarin ikut bersih rapi-rapi di belakang, ikut melayani. Ayo Bapak, kok gitu sih? Betul nggak? Itu kan sebetulnya konsepsi yang umum dibangun di tengah masyarakat kita. Seolah-olah tidak layak ketika seorang laki-laki menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, menyediakan hidangan buat tetamu yang ada. Begitu. Kita sedang berproses bersama-sama untuk mengalahkan itu, mentalitas semacam itu. Belajar bersama-sama untuk menundukkan diri. Belajar merendahkan hati kita di hadapan Allah, di hadapan semua manusia. Nah, mentalitas itu yang sedang dilatihkan oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa Kamis Putih. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, jemaat milik Kristus sendiri, di mana Kristus sendiri telah memberikan contoh dan keteladanan, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Apalagi kita yang bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita yang telah ditebusnya tidak perlu merasa tinggi, tidak perlu merasa hebat. Aku lebih hebat, aku lebih layak dihormati. Gak perlu semuanya itu, gak penting. Harus kita pelajari adalah menundukkan diri, merendahkan hati kita, menjadi pelayan-pelayan. Kadang-kadang saya menganalogikannya dengan cara begini, Bapak Ibu. Bayangkan dari seluruh warga jemaat yang hadir di ruangan ini, dan setiap kita yang hadir di ruangan ini, dan juga Bapak Ibu saudara ini ada di rumah masing-masing. Sekarang semuanya bilang masing-masing, aku ingin dilayani. Aku ingin kakiku ada yang membasuh. Semuanya mengatakan begitu, Pak. Aku ingin dilayani. Aku ingin kakiku ada yang membasuh. Oke. Dengan kalimat seperti itu, kira-kira mungkinkah ada seseorang yang akan membasuh kaki yang lain? Saya bilang, nggak mungkin ada, Bu. Saya ingin ibu membasuh. Sementara ibu bilang, ibu juga ingin kakinya dibasuh. Saya nunggu ibu membasuh saya, dan ibu juga nunggu saya membasuh ibu. Atau bapak juga ya Pak ya, bapak-bapak yang di depan saya ini nunggu supaya saya pengen Pak Suluh turun dari mimbar membasuh kaki bapak-bapak gitu kan ya. Saya pengen begitu, bapak-bapak pengen begitu. Dan sebaliknya saya di mimbar, saya pengen bapak-bapak yang di sana bergerak maju ke depan basuh kaki saya. So kalau begitu semuanya, ada yang akan membasuh? Tidak ada. Karena masing-masing menunggu untuk dilayani. Tapi sekarang balik, kita balik kata-katanya. Aku ingin melayani, aku ingin membasuh kakimu. Coba. Aku ingin melayani, aku ingin membasuh kakimu. Oke, kita akan lomba-lomba turun kan? Siapa yang akan duluan dapat waskom ini? Mau membasuh duluan, betul nggak?
semuanya pasti akan dilayani. Setiap kali ada orang yang punya tekad, aku ingin melayani, pastilah akan ada orang-orang yang dilayani. Betul nggak? Mentalitas macam itu yang harus kita bangun. Dan untuk sampai ke sana, Bapak Ibu, runtuhkan ego kita. Runtuhkan keinginan kita untuk selalu dilayani. Di sisi lain, ini contoh yang lain. Di rumah sakit, siapa yang dilayani? Pasien. Nah, kalau Bapak Ibu mau dilayani, mau jadi pasien? Enggak kan? Siapa yang melayani? Orang yang sehat, orang yang kuat. Betul kan? Jadilah orang yang kuat dengan cara apa? Melayani. Apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang kuat. Karena ia telah sanggup mengalahkan keegoannya dengan cara menundukkan diri. Inilah pemenang sejati. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan prosesi pembasuhan kaki. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah masing-masing dapat melakukan prosesi pembasuhan kaki secara bergantian di antara anggota keluarga. Hari ini kita akan menghayati perintah Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain. Seperti Tuhan telah mengasihi kita. Mengasihi sama dengan menjadi hamba-hamba yang setia seperti Tuhan Yesus sudah menjadi hamba bagi kita. Komitmen kita untuk saling mengasihi dan melayani akan diekspresikan dengan pembasuhan kaki. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan membasuh kaki para muridnya sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Allah hadir di mana ada cinta kasih dan derma. Allah hadir di mana ada cinta kasih dan derma. Yesus berkata,
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Allah hadir di mana ada cinta kasih dan derma. Baiklah, mari kita berdoa. Allah Sang Cinta, karena begitu besar cintamu kepada kami, Engkau membungkuk menjadi pelayan kami dan menderita untuk memberi hidup bagi kami. Untuk cintamu kami bersyukur. Kami juga memuji Engkau untuk kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan kepada kami dalam ciptaan, komunitas, gereja, kehidupan, dan pekan suci ini. Allah Sang Cinta, Engkau telah memerintahkan kami untuk mengasihi satu sama lain. Tolonglah kami untuk menunjukkan kasih itu di dalam pemeliharaan ciptaan-Mu kepada bangsa-bangsa di dunia, kepada bangsa dan pemimpin-pemimpin kami dalam komunitas ini melalui kesatuan gereja, melalui gereja lokal dan pelayanannya, kepada saudara kami yang berkebutuhan khusus. Semoga kami dapat menjadi pelayan-Mu dan merefleksikan kasih-Mu dalam pikiran dan tindakan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang melayani, Yesus Kristus, yang hidup dan bertahta bersama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita juga kembali tunduk diri. Kita menaikkan doa syafaat kita, dan nanti akan kita akhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Allah sumber segala berkat, firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kami di malam hari ini. Tindakan prosesi pembasuhan kaki pun telah kami lakukan. Inilah kesempatan bagi kami untuk menghayati ulang tentang bagaimana kami harus menundukkan diri di hadapan Tuhan, seraya mengakui bahwa sesungguhnya kami ini tidak punya kebanggaan apapun, karena kami adalah orang-orang berdosa, penuh dengan cacat celah. Kalau sampai saat ini kami boleh menjalani kehidupan yang baik, dengan pekerjaan yang baik, dengan jabatan yang baik, dengan fungsi, peran, dan tanggung jawab yang juga baik dalam lingkungan pelayanan atau juga kehidupan kami, itu sesungguhnya adalah karena Tuhan yang memberikan anugerah bagi kami, bukan karena kuat dan hebat kami. Malam ini ya Allah, kami belajar untuk tunduk diri dan mengakui bahwa setiap berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami itu adalah berasal dari Tuhan saja, bukan karena kuat dan gagahnya kami, bukan karena hebatnya kami. Maka sekali lagi Allah, malam ini kami belajar untuk tunduk diri, merendahkan diri di hadapan-Mu, merendahkan hati kami di hadapan Engkau dan sesama kami. Maka jadikanlah kami sebagai pembawa-pembawa kabar sukacita, berita kebenaran, berita yang baik tentang Kristus Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, sekaligus
telah meneladankan kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati. Runtuhkan ego kami, runtuhkan kesombongan kami, runtuhkan besar kepalanya kami, agar kami betul-betul dapat merendahkan hati dan diri di hadapan-Mu. Dari kesempatan yang baik di malam ini Allah, dalam penghayatan akan peristiwa Kamis Putih, kami juga mengingat ada saudara kami yang tidak dapat ikut berkebaktian, tentu dengan kondisi dan keberadaan masing-masing. Mereka yang sakit, atau mereka yang sedang berduka, bersedih, atau mereka yang sedang diliputi berbagai macam masalah, dirundung oleh berbagai macam persoalan kehidupan. Kiranya Engkau juga bermurah hati untuk menolong dan memberkati mereka. Bahkan Engkau juga berkenan memakai kami agar menjadi saluran berkat bagi mereka. Ya Allah, sungguh segala berkat, kami juga mengingat saudara-saudara sebangsa dan setanah air kami, bahkan juga warga di dunia ini yang saat ini mengalami kesulitan hidup akibat paparan virus corona COVID-19. Bermurah hatilah ya Allah untuk mendengarkan setiap seru permohonan kami agar situasi ini segera terkendali. Namun biarlah di atas semua itu jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Kalau Engkau mengizinkan semua ini terjadi, tentu karena Engkau juga telah memperlengkapi kami untuk dapat menghadapinya. Maka biarlah kami pun senantiasa mampu untuk bersujud berdoa dan mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Maka mampukanlah kami ya Allah untuk sanggup menghadapi semua ini sampai kapanpun. Kami juga mengingat saudara kami yang mengalami situasi sulit karena kondisi sakit. Bukan hanya mereka yang terpapar virus corona, sakit penyakit yang mereka alami setelah berhari-hari, berminggu-minggu, atau mungkin yang sudah bertahun-tahun. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau jamah, sehingga pada waktu yang Kau rancangkan mereka pulih kembali. Dan bagi setiap anggota keluarga yang membantu dalam proses perawatan, Kau juga berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan untuk dapat membantu dalam proses perawatannya. Untuk mereka yang menderita karena bencana alam, mereka yang menderita sebagai korban kekerasan, jadi korban dari bentuk-bentuk ketidakadilan di negeri ini ataupun di dunia ini, biarlah tangan Tuhan juga tetap menatang mereka, menggendong mereka sebagai anak yang Kau kasihi. Kiranya Kau juga bermurah hati untuk memulihkan keadaan mereka. Bagi para pemimpin kami di negeri ini ya Allah, dalam fungsi peran dan tanggung jawabnya, baik mereka para wakil rakyat, mereka menjalankan fungsi kehakiman, bahkan juga mereka yang Kau percayakan menjadi pemerintah, yang menjalankan fungsi eksekutif di negeri ini. Balut mereka dengan roh hikmat Tuhan agar menjadi pemimpin yang berkeadilan. Bungkus mereka dengan kuasa roh yang kudus agar mereka dijauhkan dari segala yang jahat. Maka mereka Engkau pakai untuk membantu negeri ini bangkit kembali, pulih kembali. Allah sumber segala berkat, di malam ini lihatlah juga jauh ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Ada banyak ungkapan-ungkapan hati kami yang belum dapat kami utarakan di kesempatan ini. Engkau lebih tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam hati dan pikiran kami. Bermurah hatilah untuk memperhatikannya, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami menaikkan seluruh rangkaian doa syafaat ini beserta dengan doa-doa yang belum dapat kami utarakan kepadamu. Kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, kami mengingatkan untuk dapat menghimpun persembahan kita
dan dapat menyerahkannya kepada majelis sektor atau pada saat kondisi sudah membaik, atau dapat mentransfernya ke rekening GKP Seroja yang dapat dilihat di warta jemaat. Dan dengarlah firman Tuhan yang akan menjadi pembimbing kita dalam memberi persembahan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Kita memuji Tuhan dari PKJ 150. Diundang untuk berdiri, kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Cinta kasih Allah memampukan kami untuk memberikan persembahan ini untuk pelayanan dan kesaksian yang lebih luas demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Allah berkenan menjamah dan menguduskan persembahan serta tubuh dan hidup kami yang mempersembahkannya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan tunaikanlah perintahnya. Bersih
terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menghayati peristiwa Kamis Putih. Tuhan memberkati.